Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu setelah istirahat dan makan siang, saya boleh minta semangat tepuk tangannya? Wah, ini boleh dirapikan, ini ada satu meja yang bermasalah sedikit. Ibu aman kaki? Nggak masalah? Aman ya? Aman, oke alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, senang sekali saya Bunga kembali hadir dan di sesi kali ini kita akan menuju ke acara sosialisasi pemanfaatan sistem resi gudang atau SRG dalam efisiensi rantai pasok oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Dalam sosialisasi ini akan dipimpin oleh moderator kita, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Setelah hadir Bapak Heryono Hadi Prasetyo, selamat siang Bapak. Dan narasumber kita nanti akan ada Bapak Didit Nurdiatmoko, Kepala Bapepti. Selamat siang Bapak, kita berikan aplaus. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2 yang mohon izin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para pemerintah daerah, pejabat fungsional utama, Bapak Ibu dari asosiasi dan kementerian lembaga terkait, dan tentunya teman-teman dari perwakilan perdagangan. Baik, langsung saja kita akan mengikuti sesi sosialisasi. Kita undang moderator kita, Bapak Heryono Hadi Prasetyo. Silakan Bapak. Terima kasih yang saya hormati para pejabat Eselon 1, Eselon 2 di lingkungan Kementerian Perdagangan, juga kepada Kepala Dinas membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, juga para hadirin rapat kerja Kementerian Perdagangan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di waktu yang habis makan nih, ngantuk-ngantuk masih bisa datang kemari. Pada sesi siang ini kita akan mengangkat topik yang terkait kebijakan sistem resi gudang di Indonesia dan bagaimana peran resi gudang ini dalam rantai pasok komoditas. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem resi gudang atau SRG merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya produsen, sebagai instrumen manajemen perdagangan komoditas dan pembiayaan. Diharapkan SRG juga menjadi suatu instrumen perdagangan yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha dalam rantai pasok komoditas dari hulu ke hilir, juga menciptakan intensif dalam kegiatan perdagangan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan khususnya petani dan dunia usaha. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini telah hadir bersama kita Bapak Didit Nurdiatmoko selaku Kepala Bapepti yang akan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi ini. Pada kesempatan kali ini Bapak Kepala Bapepti akan mengulas lebih dalam terkait kebijakan dan perkembangan sistem resi gudang di Indonesia. Dan setelah pemaparan kita ada sesi tanya jawab kepada para hadirin yang diharapkan bisa menjadi acuan kita untuk mengembangkan resi gudang ke depannya di Indonesia. Untuk itu kami persilahkan Bapak Didit untuk memulai kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillah sudah kenyang, dingin, sambil mendengarkan, sambil tidur juga nggak apa-apa gitu kan. Ini bukan di sekolah yang harus dengerin, tetapi satu hal yang kami harapkan bahwa Ibu Bapak terutama yang dari dinas di daerah
bisa menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Jadi mendengarkan sambil tidur tidak masalah, yang penting tindak lanjutnya jalan. Gitu. Bapak sekalian, kesempatan ini saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan SRG, sistem resi gudang. Dan yang kedua, saya ingin sedikit mengupdate tentang yang kemungkinan terjadi di tempat ibu bapak di daerah yang mengatakan investasi trading bohong-bohongan. Jadi mumpung kita ketemu, saya ingin menyampaikan dua hal itu supaya ibu bapak di dinas yang membawahi perdagangan juga bisa mengantisipasi kira-kira apa yang mungkin atau akan terjadi di masing-masing daerah. Bapak sekalian, pertama terkait dengan resi gudang, ya. Apa sih resi gudang? Saya tidak akan menyampaikan definisi-definisi yang itu, tapi kira-kira secara garis besar adalah biasanya petani ketika dia panen, ya habis panen itu harganya jatuh, harga produknya atau harga komoditinya jatuh. Kenapa? Karena barangnya banyak. Ya, barang yang tersedia itu banyak. Nah, supaya petani itu tidak mengalami kerugian, maka pemerintah atau kami di Bapepti itu membuat program kita sebut dengan sistem resi gudang. Komoditi tersebut, barang tersebut dititipkan dulu di gudang tertentu ya, yang sudah mendapatkan izin. Ketika menitipkan di gudang dapat resi, ya, tanda penitipan. Nah, resi ini nanti akan sebagai jaminan untuk bank, sehingga si petani dapat cash, dapat uang langsung tunai, walaupun belum sebesar nilai barangnya. Jadi misalnya begini, punya padi atau bawang merah atau ya katakanlah bawang merah begitu. 1 ton misalnya harganya katakanlah 100 juta misalnya, ya kan, atau terlalu mahal ya, atau katakanlah 50 juta gitu kan. Nah, harga wajarnya 50 juta, ketika panen bisa jadi harganya hanya sekitar 25 sampai 30 juta, kira-kira seperti itu. Nah, dia bisa tidak langsung menjual saat panen karena barangnya memang banyak, dititipkan dulu ke gudang. Ya, dititipkan ke gudang, dia dapat resi. Resi itu nanti akan dibiayai oleh bank, dapat pinjaman dari bank sebesar 80% dari nilai pasarnya ini tadi. Jadi kira-kira dapat sekitar 40 juta lah, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira dapat 40 juta. Nah, nanti ketika sudah 3 bulan barang itu dijual, nah hasil penjualannya langsung masuk ke bank, dia memperoleh sisanya. Kira-kira seperti itu, secara garis besar seperti itu. Nah, ini tentu saja untuk meminimalisir praktek-praktek ijon yang selama ini sudah berjalan. Ya, kita tahu kalau ijon itu bahkan sekian bulan sebelum panen itu barangnya sudah dibeli oleh tengkulak, ya kan? Tapi biasanya dengan harga sekitar 50%-nya saja. Tetapi di sisi lain praktis, mudah, langsung dapat uang. Nah, itu ya. Jadi ketika sistem SRG ini memang ada beberapa persyaratan, ada beberapa dokumen yang harus dibaca, yang harus dilihat. Namun hasil survei dari kami, penelitian dari kami bahwa petani yang menggunakan mekanisme SRG ini memiliki penghasilan 1,6 lebih baik daripada yang tidak menggunakan SRG. Gitu. Jadi penghasilan petani, kesejahteraan petani ini akan meningkat. Jadi tujuan SRG dua hal. Yang pertama tentu kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri, dan yang kedua adalah salah satu alternatif financing, pembiayaan. Nah, dengan fungsi yang kedua, salah satu alternatif financing, maka kami mengembangkan SRG tidak hanya untuk
petani, tidak hanya untuk komoditi yang dihasilkan. Tetapi kami sudah mulai untuk yang keperluan ekspor. Jadi misalnya begini, ada UMKM ya, UMKM dia ingin ekspor. Nah biasanya UMKM itu kan produknya nggak terlalu banyak. Misalnya dia bikin furniture gitu kan, produknya nggak terlalu banyak, maka dia untuk mengekspor dia tunggu temennya supaya satu kontainernya bisa penuh, misalnya seperti itu. Nah selama dia menunggu temennya, maka barangnya dia taruh di gudang SRG. Selama di gudang dia akan dapat pembiayaan sebesar 80% dari nilai barang itu. Nah itu dia bisa langsung mengoperasikan untuk biaya operasionalnya. Dengan demikian UMKM ini bisa langsung beroperasi, bisa langsung melanjutkan upaya atau usaha-usaha yang dia lakukan. Nah, jadi kami sekarang sudah membuat SRG tidak hanya untuk komoditi-komoditi yang baru, yang produksinya langsung atau dihasilkan seperti tadi beras, bawang merah dan sebagainya, tetapi juga untuk ekspor. Jadi ini diharapkan akan mampu membantu para petani, para eksportir UMKM kita untuk meningkatkan kesejahteraannya. Persyaratannya untuk masuk ke gudang SRG memang yang terpenting adalah masalah standarisasi. Ya. Jadi barang-barang yang bisa disimpan di gudang SRG harus dipastikan dia terstandar. Kenapa begitu? Karena dia disimpan selama 3 bulan, kira-kira ada 3 bulan atau berapa bulan gitu, tapi biasanya sekitar 3 bulan. Harus dipastikan bahwa setelah 3 bulan barang ini tidak turun mutu, ya, tidak turun mutu, sehingga dia harus terstandar. Nah, disinilah yang kami minta peran dari ibu bapak di pemerintah daerah, di dinas perdagangan di pemerintah daerah atau dinas yang membawai perdagangan di pemerintah daerah untuk bisa melakukan upaya-upaya agar yang dihasilkan oleh petani maupun UMKM ini layak untuk masuk ke dalam gudang SRG. Antara lain tadi adalah standarisasi. Tentu saja Pemda, peran dinas perdagangan di sini juga sangat kami harapkan terkait dengan pengelolaan gudang SRG itu sendiri. Karena gudang SRG itu tetap harus perlu ada pengelolaan. Siapa yang harus mengelola gudang SRG ini? Yang mengelola tentu adalah pemerintah daerah atau suatu unit usaha, suatu badan usaha yang dimandatkan oleh, yang diberi mandat oleh, bergaung ya suaranya, yang diberi mandat oleh pemerintah daerah atau dinas perdagangan. Nah itu, jadi di sini peran dari ibu bapak di dinas yang membawai perdagangan ini menjadi sangat penting. Satu, untuk memastikan standarisasi dari barang-barang yang akan masuk ke dalam gudang dari resi gudang tadi. Yang kedua adalah menyediakan pengelola gudangnya. Sedangkan perbankannya kami sudah menyediakan. Ada beberapa bank yang bisa kita gunakan dan bunganya itu diberikan subsidi oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadi ada bunga subsidi untuk penggunaan di resi gudang, sehingga bunganya memang relatif kecil, gitu. Nah, yang tentu yang berikutnya tugas ibu bapak adalah melakukan sosialisasi, karena memang belum banyak petani, belum banyak masyarakat yang memanfaatkan sistem resi gudang ini. Catatan kami selama tahun 2023 kemarin hanya sekitar 390-an kelompok, ya, 300 kelompok yang menggunakan mekanisme sistem resi gudang ini. Artinya satu kelompok itu mungkin sekitar 100 orangan lah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi 393 kali 100 orang. Belum banyak dibandingkan dengan populasi yang membutuhkan dari resi gudang ini. Nah, ini yang sangat kami harapkan dari ibu bapak sekalian, di mana kami membutuhkan bantuan dari ibu bapak untuk satu, melakukan sosialisasi, kedua tadi memberikan bimbingan-bimbingan terkait dengan masalah standarisasi, yang ketiga
menunjuk atau melakukan pengelolaan atas gudang dari SRG ini tadi. Sehingga ujungnya adalah pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Perbankannya sudah kami ikat, kami sudah memiliki MOU dengan beberapa bank, yang jelas semua Himbara masuk, kemudian juga ada beberapa bank daerah, kalau di sini ada Bank Jabar Bali itu masuk, ya, ada 10 bank daerah yang sudah masuk, ada Bank Kalsel dan sebagainya, ya. Bank Lampung masuk nggak? Belum, Bank Lampung belum masuk, ya. Tetapi intinya adalah perbankannya sudah kami lakukan MOU dengan mereka, dan mereka bersedia memberikan pinjaman untuk SRG dan dengan bunga yang memperoleh subsidi gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita langsung ke slide yang gambar peta Indonesia, ya ini, ya. Kami sudah memiliki sekitar 164 gudang SRG yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana 123 itu dibangun oleh pemerintah, sisanya dibangun oleh swasta. Sayangnya, tidak semua 164 gudang itu dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan SRG ini. Jadi saya mengambil contoh, misalnya yang paling atas di Aceh, di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ada 13 gudang SRG, di mana 5 gudang tidak beroperasi. Ya. Di Sumatera Utara ada 2 gudang yang tidak beroperasi. Saya langsung ke Lampung, di Lampung ada 5 gudang yang tidak beroperasi. Kemudian di Jawa Barat ada 6 yang tidak beroperasi, NTB 4, NTT ada 1, Sulawesi Selatan ada 8, dan seterusnya. Artinya adalah kita belum mengoptimalkan aset untuk perbaikan perdagangan yang ada di masing-masing daerah kita. Bahkan ada beberapa daerah yang mengajukan usulan ke kami ingin memanfaatkan gudangnya untuk tempat futsal. Ada beberapa. Terus terang saya agak sedikit tersinggung, tersakiti gitu ya. Bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk sebagai bantuan financing, tetapi ya untuk futsal memang untuk mungkin untuk olahraga gitu ya, tetapi bukan itu peruntukannya, ya. Nah, jadi kenapa ada permintaan seperti itu? Karena selama ini Dinas Perdagangannya tidak memanfaatkan gudang tersebut, ya. Nah, salah satu indikator kinerja yang kami sampaikan ke pemerintah daerah terkait dengan perdagangan adalah berapa gudang yang bisa dimanfaatkan atau berapa transaksi terkait dengan SRG meningkat, ya. Ini yang kami minta di masing-masing daerah, tentunya daerah-daerah yang memiliki gudang SRG, dan kami sudah punya datanya semuanya ini. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, teman-teman di daerah, di pemerintah daerah, di Dinas Perdagangan, kami mengharapkan bantuan dari Ibu Bapak, ya, agar dapat meningkatkan, mengoptimalkan penggunaan gudang SRG ini. Jika memang membutuhkan hal-hal yang lebih teknis, lebih mendalam, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Apakah kita Bapak Ibu ke tempat saya, atau kita main Zoom, atau kalau perlu kami ke tempat Ibu Bapak, nggak masalah. Karena tadi kita punya 164 gudang, dan sebagian belum dimanfaatkan. Andai kata pun dimanfaatkan, ini juga tampaknya masih belum optimal. Artinya dalam setahun paling dipakai sekali atau 2 kali. Ya. Padahal misalnya contohnya musim panen padi itu kan bisa sampai 2 atau 3 kali dalam 1 tahun. Gitu. Tidak semuanya digunakan. Memang tadi kendala-kendalanya adalah petani lebih gampang berhubungan dengan ijon, ya kan? Dia diem aja, didatangi tengkulak, gitu. Kemudian barangnya dibeli dengan harga yang murah 50%, misalnya seperti itu. Tetapi apa iya itu akan berlanjut terus-menerus? Kapan petani kita akan kaya? Ya nggak kaya banget, tetapi kapan petani kita akan sejahtera? Nah,
Di sini kami mengajak ibu bapak ya di Dinas Perdagangan untuk mohon tolong sekali lagi, ini ada tools, ada media ya, ada program yang bisa ibu bapak manfaatkan untuk mendorong meningkatkan kesejahteraan dari petani kita. Atau bukan hanya petani tapi juga misalnya UMKM eksportir. Ya, ini bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa manfaatkan ini untuk mendorong UMKM dari eksportir ini. Memang ini perlu effort ya, perlu upaya dari ibu bapak sekalian. Saya rasa itu terkait dengan SRG. Yang kedua ya, saya ingin kaitannya dengan masalah tadi di sini disebut ada pengembangan ekonomi digital ya. Ibu bapak sekalian, di kami di Bapepti ini juga menangani beberapa hal yang kadang-kadang cukup merepotkan, dan saya yakin ibu bapak juga mungkin cukup direpotkan dengan yang kemarin disebut dengan robot trading misalnya ya, itu sangat masif, atau investasi-investasi yang menamakan diri trading ya, perdagangan berjangka trading ini sangat masif belakangan ini. Dan kami harapkan jika ibu bapak memperoleh pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal tersebut di masing-masing daerah, juga bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang perlu dan penting ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama di slide berikutnya ya. Di slide berikutnya. Yang pertama ada beberapa investasi yang mengatakan mereka investasi trading, tetapi sebetulnya dia bukan trading, dia bukan investasi perdagangan berjangka. Jadi misalnya begini, ada orang yang mengumpulkan uang gitu kan, beberapa orang dikumpulkan, nanti modelnya MLM gitu, model member get member gitu kan. Ya, jadi ada store ke atasnya dan seterusnya, nanti dapat uangnya turun lagi ke bawah gitu. Jadi yang sering disebut dengan skema Ponzi, skema piramida, itu bukan trading, itu bukan investasi trading, dan itu tidak ada yang berizin dari Bapepti. Ya, itulah yang terjadi di robot trading. Robot trading itu modelnya seperti itu, dia mengatakan bahwa kami investasinya, tradingnya melalui robot. Robot itu pasti benar, karena dia adalah artificial intelligence gitu, katakan seperti itu. Tapi siapa yang bisa meyakini robot itu pasti benar? Saya membuat ilustrasinya begini. Ibu bapak pernah menggunakan aplikasi Maps nggak? Google Map gitu. Saya rasa hampir semuanya pernah menggunakan aplikasi Google Map. Pernah nggak kesasar gara-gara pakai Google Map? Sering, ya kan? Jadi jangan percaya kalau robot itu pasti tradingnya benar, pasti tradingnya menang. Jangan pernah percaya dengan itu. Dan silakannya masyarakat kita percaya dengan hal-hal yang seperti itu, dengan iming-iming nanti akan diberikan keuntungan fixed income 10% per bulan. Nah, ini yang tolong ibu bapak di Dinas Perdagangan di masing-masing daerah, mohon ini juga kami tolong dibantu dengan sosialisasi hal semacam ini. Karena itu jelas itu menyesatkan. Ya, itu menyesatkan. Gitu. Juga ada juga investasi yang memang betul-betul trading, tapi dia tidak berizin dari Bapepti. Ya, tidak berizin dari Bapepti. Kalau dia nggak ada masalah nggak apa-apa. Tapi ketika dia ada masalah, karena dia tidak berizin, maka nggak akan ada yang ngurusin. Ya, kami juga tidak akan bisa melakukan intervensi jika itu dilakukan oleh badan usaha yang tidak berizin oleh Bapepti. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang saya ingin juga menjadi perhatian ibu bapak, belakangan ini sangat marak perdagangan aset kripto. Sebetulnya aset kripto nggak masalah, ya kan? Perdagangan aset kripto itu oke-oke saja, hanya tolong diingatkan kepada
anak-anak muda kita bahwa perdagangan aset kripto itu sangat volatile, bisa sangat naik turun ya. Jadi jangan pernah berharap pasti untung, pasti naik, itu jangan pernah berharap ya. Pelanggan aset kripto di Indonesia sekarang itu sekitar 16,5 juta orang, 16,55 juta orang. Bayangkan pelanggannya BEJ, Bursa Efek Jakarta, itu hanya sekitar 7 juta orang, 7-8 juta orang, 2 kali lipat ya. Dan 48% dari 16,5 juta orang itu usianya antara 18 sampai 35 tahun. Jadi kebanyakan ya anak-anak kita, adik-adik kita yang adrenalinnya masih tinggi, sangat ingin tahu tentang kripto, dia kemudian investasi di kripto, nah tanpa melakukan perhitungan-perhitungan yang seharusnya. Nah ini tolong untuk diingatkan. Kriptonya itu sendiri oke, nggak masalah. Tetapi tanpa melakukan perhitungan, tanpa dibarengi dengan perhitungan yang matang, maka ini akan menjadi masalah. Ya, uangnya dia akan hilang, bukan ditipu, tapi karena memang investasinya turun. Ya, lain kalau yang tadi robot trading sebagainya itu kebanyakan ditipu, itu dibohongin, uangnya ya hilang. Yang kedua ini yang kripto, ya dia tidak ditipu, tapi memang kripto itu mekanismenya sangat naik turun, ya harganya naik turun, gitu. Dan yang berikutnya adalah emas digital. Ini sudah sangat marak di mana-mana. Emas digital ini yang mendapatkan izin dari Bapepti hanya 4 perusahaan. Ya, nanti akan bisa disampaikan. Di luar itu tidak berizin. Artinya apa? Kebanyakan orang beli emas digital itu melalui handphone. Dia beli 0,1 gram atau 0,2 gram. Oke. Jadi yang diperoleh adalah catatannya saja. Catatannya saja. Seharusnya pedagang emas digital itu punya emasnya, menyimpan emasnya. Ya kan? Menyimpan emasnya. Jadi 4 pedagang emas digital itu yang memperoleh izin dari Bapepti, dia menyimpan emasnya setidaknya 10 kg emas. Sehingga ketika orang membeli hanya 0,1 itu emasnya ada sebetulnya. Hanya memang yang beli itu kan tidak langsung dapat emasnya, tapi sewaktu-waktu dia akan mencetak emasnya itu ada. Nah, tapi sekarang kami melihat bahwa beberapa waktu terakhir ini ada pedagang-pedagang emas digital yang tidak berizin dari kami, dari Bapepti. Artinya adalah belum tentu emasnya ada, gitu loh. Emasnya belum tentu ada. Jadi kita udah store uang, seolah-olah kita katakanlah punya emas 20 gram, ketika kita mau mencetak emas itu, emasnya nggak ada. Nah, itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, sekali lagi untuk yang kedua ini, tema yang kedua, kami minta tolong pada Ibu Bapak untuk jika di masing-masing daerah terjadi hal seperti ini, Ibu Bapak juga bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang seperlunya. Saya rasa itu Pak Nolim saya sampaikan, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Sebelum ini saya ada sesi tanya jawab Pak, tapi saya catat sedikit tadi pemaparan Bapak tentang untuk resi gudang, tentang Bapak bicara tentang standarisasi, optimalisasi pengelola gudang, juga pembiayaan yang udah tersubsidi dari Kementerian Keuangan, sosialisasi di daerah tentang resi gudang, juga pemanfaatan gudang yang tidak jalan. Di luar, selain itu juga tentang aset kripto, trading, robot trading, kehati-hatian diharapkan teman-teman kita di daerah bisa ikut mensosialisasikannya. Untuk itu saya buka sesi tanya jawab. Ini ada Bapak pelaku SRG. Silakan Pak, satu dulu kelihatannya kiat-kiatnya apa bisa ditanyakan langsung kepada mumpung dari Pak Kepala. Silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya kalau di Jawa Sungep, kalau di Sunda karena bahasanya itu
Paseh ya Arabnya, Soaib, tapi kalau di Lampung saya dipanggil Sungep. Karena kalau di Lampung itu semuanya pakai E, Pak. Ini hanya intermezzo saja. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapepti dan seluruh peserta Naker Kementerian Perdagangan. Di sini sebenarnya ini suatu kesempatan yang terbaik bagi saya bisa langsung ngomong langsung sama Bapak. Namun sebelumnya ini saya akan sampaikan, Pak. Jadi sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi itu memang benar adanya. Namun sebenarnya kalau menurut kami, setelah kami jalani sebagai pengelola Resi Gudang, ini perlu ya kita sampaikan ke seluruh peserta raker. Sebenarnya sistem Resi Gudang itu suatu hal kegiatan program yang paling mujarab. Saat ini lagi ribut-ributnya dengan ketahanan pangan, stabilisasi harga, terus masalah peningkatan pendapatan dan lain-lain. Setelah kami jalani dan kami amati dan apa yang kami lakukan selama ini, selama 5 tahun, Pak, itu betul-betul yang sangat kami rasakan kejadian yang tahun ini terjadi, yaitu kasus beras, ya Pak. Beras kualitas asalan menjadi harga premium. Kualitas asalan itu ya programnya mungkin 30% lebih lah, itu sampai 12.000 lebih di Lampung. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau sistem Resi Gudang itu bisa jalan, itu saya kira hal-hal yang demikian ini ya nggak akan terjadi. Karena apa? Stocking itu akan jalan dengan sendirinya. Pengamanan kaitan ketahanan pangan yang terada. Dan yang lebih parah lagi begitu, bukan saya bela Pak Menteri Perdagangan, bukan. Begitu Bapak Menteri Perdagangan ini impor beras, banyak yang protes. Sebenarnya ya salahnya kita semua, karena sistem Resi Gudangnya belum dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya ngomong dengan umum dulu apa ya, ini kaitannya dengan analisis umum ini dulu. Mengapa demikian? Karena informasi tentang stok pangan ini ya bahasanya menurut TV bulan ini aman, tapi tidak didukung dengan data yang lebih otentik. Tapi kalau gudang tadi 160 ya, itu penuh dan tercatat kan bisa dipertanggungjawabkan itu, karena itu dalam pengawasan Bapepti. Otomatis kalau memang menyampaikan ini aman, ya aman betul, stoknya itu pasti ada, bukan dari laporan-laporan tertulis. Ditanya, mungkin saya terus terang juga ditanya tadi ketahanan pangan, Pak stoknya berapa sekian, stok ini kan untuk berapa hari. Nah, tapi kalau itu sistem Resi Gudang ini belum betul-betul dijalankan, ya sukses kan gitu Pak. Jadi masalah ketahanan pangan Indonesia akan sukses apabila sistem Resi Gudang ini bisa jalan dengan baik. Yang setelah yang saya alami selama saya analisis selama kami sebagai pengelola gudang. Yang kedua kaitannya stabilisasi inflasi dan deflasi, Pak. Dikala begitu panen raya, itu sehebat apapun patokan harga head yang diturunkan pemerintah itu nggak akan mujarab untuk mengendalikan itu. Deflasi maksudnya penurunan harga itu, Pak. Tapi dengan cara sistem Resi Gudang, bagaimana petani menahan penjualan melalui masuk gudang Resi Gudang, otomatis secara langsung terjadinya deflasi, penurunan harga yang sangat riskan, itu nggak akan terjadi cukup lama, sebentar aja langsung ini, karena masuk stok barang. Dan itu kaitannya kalau toh memang terjadi seperti kemarin itu terjadi, yang diuntungkan juga petani. Tapi kalau yang tahun ini yang diuntungkan hanya segelintir orang,
yang punya kepentingan katanya stocking barang. Inilah gambaran kaitannya sistem bersih gudang itu sangat perlu. Namun Pak, terus terang aja kaitannya ini perlu kami sampaikan seluruh Pemda ini yang ada. Sebenarnya kami ini juga saat ini kan Pemda terus terang aja ya dipusingkan juga kaitannya tekanan dari Kementerian Perdagangan tentang PAD. Ya kan gitu kan? Saya yakin itu tentang PAD pasti bingung. Begitu ini pengelola risiko juga bingung dengan PAD. Sebenarnya kalau ini memang bersama-sama sistem bersih gudang ini ditangani serius oleh antara Pemda dari perdagangan, terus kemudian didukung oleh Bupati langsung dan lain-lain, persoalan ini ya mungkin PAD mengalir dengan sendirinya, karena dalam sistem bersih gudang itu sendiri kan suatu kegiatan usaha jasa, tinggal bagaimana rundingannya aja lah, semua sarana itu difasilitasi dan lain. Jadi menurut saya itu sebenarnya sistem ini betul kalau dijalankan dengan serius, insya Allah ya mungkin saya bisa menjelaskan secara rinci bisa, tapi kalau saat ini nggak bisa karena ini dadaan. Katanya kami sebagai pengelola risiko gudang sekaligus kemarin alhamdulillah tanggal 31 kami diberikan kepercayaan sebagai pasar lelang komoditas. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan dulu tentang pengalaman kami kaitannya dengan pengelolaan risiko gudang kami. Kami memang dianggap sukses ya belum, tapi kami punya semangat yang sangat luar biasa karena di situ dalam mengelola risiko gudang itu ada nilai ibadah yang sangat luar biasa, membantu negara dan membantu orang lain. Satu itu peningkatan pendapatan petani yang mau bergabung dalam risiko gudang. Yang kedua, membantu petani dalam rangka menghadapi jatuhnya harga. Contohnya ini panen raya. Saat ini di Jawa sudah 3.800. Kalau risiko gudang jalan, gak lama itu barang masuk otomatis hukum ekonomi berhenti dengan sendirinya. Kan kita sudah tahu kalau penawaran itu luar biasa, permintaan tetap aja harganya akan jatuh. Untuk mengurangi penawaran ya ditarik di dalam bentuk stocking. Kalau alasannya dengan pembiayaan, sistem bersih gudang sudah ada pembiayaan. Gitu. Ini itu otomatis secara nggak langsung kalau orang pengelola gudang itu pahalanya gede, menolong orang dari kerugian gara-gara harga jatuh. Gitu. Yang lain juga membantu pemerintah, katanya ketenangan, mikirkan rakyatnya bagaimana supaya tidak kelaparan. Karena ada sistem bersih gudang, dengan adanya gudang udah pasti barangnya ada, mau mengeluarkan ya tinggal keluarkan. Kalau toh memang mau membantu subsidi, sekarang kan beras impor kan subsidi Pak. Di gua harga 9.400, saya juga mengambil dollar subsidi, tapi yang disubsidi itu kan orang Thailand, bukan ini. Tapi kalau itu barangnya petani yang ada di gudang dibeli pemerintah harga yang tinggi, disubsidi yang dapat subsidi tetap kembali ke petani. Saya kira itu suatu hal yang luar biasa. Namun perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman peserta ini, kunci suksesnya setelah yang kami alami dalam melaksanakan sistem bersih gudang ini adalah satu, kunci awalnya adalah kalau kami di Lampung Selatan ini kita lakukan BIMULUH Bu, bimbingan dan penyuluhan. Tiap tahun ini kita paling rajin menjalankan BIMULUH. Nah, waktu kita mengawali dulu itu setahu kita adalah sebelum kita mengawali sebagai pengelola gudang, kita lakukan BIMULUH dulu, menyampaikan tentang apa itu risiko gudang langsung kepada masyarakat. Ternyata antusias petani sebenarnya ya banyak. Kaitannya pengen menyimpan barang di risiko gudang. Apa alasannya utama petani menyimpan barang di gudang itu? Satu adalah kaitannya validitas adanya pembiayaan. Yang kedua, petani sekarang lama-lama juga malas jemur.
Nah, waktu dulu itu yang kita kembangkan sistem bersih gudang dengan adanya pengering. Begitu kita sampaikan tentang pengering, semangatnya luar biasa, Pak. Makanya begitu tiba petani banyak tolong dikeringkan, tapi sayangnya pengering kita ini nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi semangat itu ya akhirnya ya terus kita bangun kan gitu. Jadi apalagi kaitannya perkembangan teknologi penanganan panen saat ini, Pak, itu pasti akan terjadi setiap panen raya akan jatuh harganya. Persoalannya adalah penanganan panen sekarang sudah pakai teknologi, pakai komben, iya Pak, pakai komben dan cepat, dan lain kan cepat panen banyak, otomatis penanganan juga harus cepat, itu pasti akan jatuh. Ya solusinya adalah bersih gudang. Jadi intinya kami melaksanakan sistem bersih gudang ya akan sukses apabila daerahnya juga sukses. Dan perlu saya tambahkan, setelah kami mengikuti perjalanan ini, apabila dikaitkan dengan tadi itu kaitannya pasar lelang komoditas, integrasi itu sangat luar biasa. Jadi akan memperlancar, yang saat ini yang saya rasakan adalah memperlancar alur distribusi antara barang perdagangan dan memotong mata rantai perjalanan. Saya kira itu nanti yang akan kita kembangkan adalah integrasi antara barang di dalam bersih gudang kemudian kita lelang. Nanti manajemennya lebih singkatnya akan kita jelaskan apabila ada pertanyaan bagaimana itu manajemen tersebut. Intinya kaitannya di bersih gudang, saya sangat berharap di seluruh kabupaten seluruh Indonesia ini berjalan dengan maksimal, karena itu tadi bahwa kaitannya dengan suksesnya ketahanan pangan nasional. Saya yakin Pak itu sukses, insya Allah. Alhamdulillah perlu kita sampaikan, Bupati kita Pak Nanang Hermanto cukup antusias untuk itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Suhaib. Mungkin satu dijawab dulu Pak, nanti berikut satu lagi atau untuk sebelah kanan silakan. Silakan tolong itunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami nama Haji Mas Kanah dari NTB. Mohon maaf sebelumnya, perlu kami sampaikan di NTB kalau tidak salah tadi 5 gudang yang dibangun di NTB. Begitu Pak? Oke. Perlu kami sampaikan yang kebetulan kami di bidang PDN yang selaku analis perdagangan dari pembuatan atau perencanaan pertama waktu bersih gudang di Sumbawa, saat itu kami selaku staf pada bidang perdagangan dalam negeri, dan sampai saat ini apa yang disampaikan tadi menurut teori dan sebagainya itu sangat-sangat enak sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur. Akan tetapi secara kenyataan di lapangan kami selaku ASN atau petugas yang ada pada bidang PDN ini perlu penanganan yang lebih serius sekali. Pertama adalah untuk pengelola daripada gudang itu sendiri. Sangat susah sekali untuk mendapatkan pengelolaan daripada gudang itu sendiri. Itu yang pertama. Karena apa? Karena itu harus mendapatkan persetujuan dari Bapepti itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, selama ini yang saya perhatikan adalah mengenai dana dari pengelola itu sendiri yang akan disubsidi oleh pemerintah kabupaten kota itu sendiri. Karena sepengetahuan kami, begitu pembangunan selesai permasalahannya, untuk pengelolaan tidak ada tindak lanjut
sampai sekarang ini. Sehingga kami harapkan betul-betul dapat dicermati dari pihak pengambil keputusan agar apa yang disampaikan oleh Bapak pertama tadi bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga adalah para petani kita, lokasi daripada resi gudang itu sendiri agak jauh. Mungkin karena memang itu dipersyaratkan harus memiliki syarat sekian hektar tanah. Nah, di dalam pertanian kan harus ada ketentuannya. Karena itu harus milik lahan, harus close dari pemerintah Pemda itu sendiri. Sehingga ditempatkan jauh dari lokasi petani itu sendiri. Sehingga itu akan menyebabkan petani agak susah untuk menyimpan barang dari gudang maupun dari petani dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan kos untuk transport, untuk buruh menurunkan dan sebagainya. Karena petani saat ini begitu ada uang, begitu ada barang, cash. Harusnya seperti itu, maunya petani itu seperti itu. Kenapa? Karena kebutuhan ini tidak bisa ditunda, harus makan setiap harinya. Kemungkinan yang ketiga adalah kurang yang seperti tadi adalah kurang dukungan dari pihak pengambil kebijakan yang ada di kabupaten itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari PDN, Pak dari NTB tentang efektivitas pengelola gudang, juga dana pengelola, juga lokasi Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sueb tadi sudah menceritakan pengalamannya. Jadi tidak hanya seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa manfaat resi gudang ini juga terkait juga dengan masalah ketahanan pangan, kemudian juga inflasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau memang ini kita kelola dengan baik, maka bukan hanya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan petani yang bisa kita bantu, tetapi juga kaitannya dengan ketahanan pangan maupun inflasi, karena memang dengan gudang itu kita bisa memiliki rantai pasok yang lebih jelas. Kemudian yang kedua, Bapak dari NTB tadi Pak ya, memang Pak tidak semudah yang saya sampaikan ketika ini dilaksanakan di masing-masing daerah ya, tetapi memang ini perlu suatu perencanaan yang memang yang sangat matang. Jadi kenapa kami membangun gudang di NTB kira-kira begitu kan? Karena memang dulu ada permintaan dari pemerintah daerah, ya kan? Pemerintah daerah minta dibangunkan gudang SRG. Tentu lokasi yang paling tahu adalah pemerintah daerah itu sendiri, Pak. Gitu. Jadi sebetulnya desain awalnya tentu harusnya memperhitungkan di mana lokasi produksi petani ini, dan harusnya gudangnya kira-kira di situ. Bapak betul sekali, kalau gudangnya jauh ya tentu memakan biaya yang ongkos angkut gitu kan, akan ada ongkos angkut yang nanti ujungnya keuntungannya menjadi sangat berkurang karena harus dikurangi dengan ongkos angkut itu ya. Jadi pilihannya adalah mungkin sekalian pembelinya yang didekatkan ke situ, off-takernya yang didekatkan ke gudang, sehingga nanti ongkos angkutnya hanya sekali dari produksi ke gudangnya, mungkin hanya seperti itu gitu kan. Jadi yang alternatif lain adalah saya nggak tahu apakah di sekitar gudang itu tidak memungkinkan petani yang di sekitar gudang itu memanfaatkan gitu kan. Memang kalau gudang dengan lokasi petani ini berjauhan, pasti Pak kosnya itu muncul. Kemudian terkait dengan masalah pengelolaan gudang itu sendiri. Satu, butuh dana. Kedua, perlu pengelola gudang yang profesional. Seperti Bapak sampaikan tadi. Sepakat kami Pak. Karena pengelola gudang yang profesional memang salah satu persyaratan dalam SRG itu sendiri. Siapa yang boleh mengelola gudang itu, perizinannya dari kami, iya. Tetapi usulannya dari masing-masing pemerintah daerah. Dan standarnya sudah cukup jelas, ya kan? Dia harus punya ini dan sebagainya. Kalau memang perlu pelatihan, kami bisa menyediakan pelatihannya. Pelatihan bagi si pengelola gudang itu, Pak.
Jadi intinya pengelola gudang itu dia memang harus mampu memastikan barang ini tidak keluar ya sebelum jatuh tempo, kan kira-kira seperti itu, dengan kualitas yang relatif tetap gitu. Pengelola gudang persyaratannya simple, hanya itu saja. Tapi memang tidak semuanya itu bisa terpenuhi karena memang butuh standar-standar tertentu. Kami secara reguler melakukan pelatihan-pelatihan bagi para calon pengelola gudang ini, gitu, karena ini menjadi suatu kebutuhan gitu. Jadi nanti silakan Bapak koordinasi ke tempat kami ya, supaya nanti pengelola gudang ini juga bisa dilatih dengan lebih baik lagi. Nah, masalah berikutnya terkait dana pemeliharaan dan sebagainya, seharusnya pengelola gudang inilah yang memang nanti menyediakan, karena pengelola gudang itu nanti dapat upah kan, dapat fee dari yang menitipkan barang, karena ada ongkosnya itu. Nah, ongkosnya inilah nanti untuk melakukan pemeliharaan gudang itu sendiri. Ya, jadi memang SRG itu butuh ongkos, butuh biaya. Ya, biaya terkait dengan penyimpanannya maupun biaya terkait dengan bunganya tadi ya. Karena dia kan 3 bulan gitu, pinjaman 3 bulan ada bunganya. Tetapi yang harus diperhitungkan adalah penurunan harga pada saat panen dengan harga pada saat 3 bulan kemudian, mana yang lebih menguntungkan. Kalau kosnya lebih tinggi, tentu SRG ini nggak ada manfaatnya, gitu kan. Kalau biaya untuk penyimpanan maupun biaya untuk bunganya itu lebih tinggi, maka program SRG ini tidak ada manfaatnya, karena ya biar aja dijual lebih rendah, toh kalau nanti dimasuk SRG biayanya juga lebih tinggi, gitu kan. Jadi itu memang harus diperhitungkan, Pak. Jadi memang kami membutuhkan teman-teman dari dinas yang menangani perdagangan melakukan perhitungan-perhitungan yang sangat setepat mungkin untuk mendorong petani melakukan atau masuk ke dalam program SRG ini. Sosialisasi menjadi penting, ya kan? Namun ketika kita melakukan sosialisasi, pastikan kita sudah punya hitungan-hitungan harga itu tadi, ya. Hitungan harga itu sudah harus jelas, gitu. Kami akan membantu apapun yang Bapak Ibu butuhkan terkait dengan SRG, mekanismenya, perhitungannya dan sebagainya, kami akan sangat bantu. Tetapi yang punya masyarakat, yang memiliki petani, yang memiliki masyarakat kan ibu bapak sekalian. Ibu bapak lah di Pemda, di dinas, di daerah yang paling tahu apa yang dibutuhkan di sana. Kami akan menyokong itu. Kalaulah nanti permintaannya adalah misalnya perbaikan gudang dan sebagainya, itu tidak selalu setiap tahun bisa kami berikan. Kami juga ada keterbatasan anggaran. Tahun-tahun tertentu itu bisa kita lakukan, tetapi di banyak tahun itu tidak mungkin kami lakukan. Karena harapannya gudang yang sudah dibangun itu pemeliharaannya oleh tadi pengelola gudang itu. Ya, jadi kami sudah membangun tadi kalau nggak salah ada 123 gudang itu dibangun oleh kami Kementerian Perdagangan selama dari 2008 sampai 2018 kalau nggak salah. Kemudian juga ada gudang oleh swasta. Nyatanya gudang yang dibangun oleh swasta itu bisa relatif lebih bisa berjalan. Kenapa? Karena tadi Pak, dia dibangun di tempat produksinya, sehingga tidak perlu kos gitu loh. Kosnya nggak perlu lagi. Kemudian gudang itu dibangun sesuai dengan kebutuhan dari komoditinya. Jadi misalnya di Cianjur itu ada untuk ayam karkas, ya kan? Dia sudah ada cold storage-nya. Gudang yang dilengkapi dengan cold storage-nya. Jadi sudah sesuai dengan peruntukan komoditinya itu. Nah, itu semua memang harus direncanakan sejak awal. Ketika membangun gudang SRG tadi, kami mengikuti sesuai dengan permintaan dari masing-masing pemerintah daerah. Nah, kalau nanti pertanyaannya, itu kan udah lalu Pak, udah 2008 dibangun, sekarang sudah begini, bagaimana? Ayo kita bareng-bareng ya, kita nggak usah nyari salah siapa, kami menyediakan diri, ayo kita diskusikan bagaimana supaya gudang SRG yang ada di tempat Ibu Bapak bisa kita manfaatkan. Itu. Apa yang harus kita lakukan? Tentu setiap daerah akan sangat spesifik, ya, sangat spesifik kebutuhannya.
dan kami membuka diri untuk itu. Di sini ada Pak Haryono, ini yang menangani, Kepala Biro menangani SRG. Silahkan nanti berdiskusi, Ibu Bapak kebutuhannya apa, ya kan? Mana yang bisa kami bantu, berupa apa bantuan kami? Tentunya kalau Ibu Bapak, kami butuh dibangunkan lagi gudang SRG, lah yang dulu dibangun aja belum dimanfaatkan kok, gitu kan? Gitu. Tapi bagaimana memanfaatkan itu? Ayo kita diskusikan, Pak. Tidak akan selesai di sini, iya sepakat. Tetapi kami harapkan di sini bisa membuka wawasan Ibu Bapak bahwa ada gudang-gudang SRG yang selama ini belum dimanfaatkan. Kalau itu kita manfaatkan, tentu akan lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Didit. Mungkin sebelah kiri. Ada lagi? Yang sebelah kiri, silakan Pak Moga. Terima kasih Pak Kepala Bapepti, Pak Loli. Ya, sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022 di mana Badan Pangan Nasional akan apa istilahnya menangani ya 11 barang kebutuhan pokok. Tentunya dalam rangka penjamin rantai pasok, salah satu instrumen yang dibutuhkan adalah gudang. Nah, sejauh mana Pak Didit, Pak Noli, koordinasi Bapepti dengan Badan Pangan Nasional dalam rangka implementasi dari Perpres 125 tahun 2022 tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moga. Ya, ini sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Kami beberapa kali ikut dalam termasuk tim inflasi di beberapa daerah, bahkan di nasional pun kami memberikan masukan-masukan dengan menggunakan data dari gudang resi gudang ini. Namun, seperti tadi disampaikan, belum semua gudang itu termanfaatkan dengan baik. Otomatis rantai pasok ini juga masih belum bisa maksimal ditunjang oleh resi gudang ini, atau dibalik, resi gudang ini belum mampu secara maksimal menunjang kebutuhan rantai pasok itu. Ya, jadi makanya dalam kesempatan ini saya sekali lagi mengajak ke teman-teman di Pemda, mari kita manfaatkan gudang ini, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Sueb, ini bukan hanya masalah kesejahteraan saja, tapi ini juga masalah ketahanan pangan. Ini bisa menstabilkan inflasi dan sebagainya, gitu. Jadi intinya adalah mari kita manfaatkan aset kita, ya, aset kita bersama untuk tadi mendorong kesejahteraan, menekan inflasi maupun memastikan adanya stabilisasi pangan tadi. Mudah-mudahan begitu Pak Moga. Terima kasih. Satu lagi yang di daerahnya mungkin ada gudang yang jalan atau tidak jalan. Mumpung ada Pak Kepala di sini, silakan. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin kita tutup Pak. Terima kasih Pak Didit untuk paparannya yang sangat komprehensif. Semoga resi gudang ini bisa menjadi rantai pasok makanan kita dan pangan kita juga. Tadi tentang robot trading dan lain-lain itu bisa menjadi masukan buat teman-teman Pemda untuk mensosialisasikan di daerah. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak Didit. Baik, terima kasih Bapak Didit Nurdiatmoko dan Bapak Heryono Hadi Prasetya yang sudah memimpin jalannya sosialisasi pemanfaatan sistem resi gudang SRG dalam efisiensi rantai pasok. Bapak dan Ibu, setelah agenda ini akan ada agenda yang berjalan bersamaan. Namun kami informasikan yang pertama kepada Bapak Ibu
para tim perumus silahkan menuju ke ruang sidang masing-masing atau ruang kelompok masing-masing. Untuk